kabarnya Ibu? Alhamdulillah ya, baik banget ya. Iya. harus selalu baik, harus Iya. selalu sehat. Masya Allah, iya. Oke. Saya sangat bangga mempunyai pemimpin seperti Ibu, menjadi contoh dan motivasi bagi saya. Insya Allah. Iya, jadi saya ingin berbincang-bincang sedikit nih Ibu, boleh ya Bu? Selama menjadi pemimpin di sekolah Nabila ini, pernah nggak sih Ibu menemukan kasus-kasus yang bisa dikatakan dilema etika gitu Bu? Dilema etika ya. Di setiap pekerjaan pasti ada ya kendala-kendala atau sesuatu yang terkadang menjadi dilema untuk kita sebagai seorang pemimpin, tapi pastinya kita tetap harus semangat dan mendapatkan solusi kan gitu ya. Yang terkait dengan dilema etika ini, kalau di sekolah itu perlu ada kasus. Jadi peserta didik kita, murid kita itu di dalam keluarganya itu mempunyai permasalahan. Sebenarnya masalah keluarga ya, masalah orang tuanya pasti. Kalau anak-anak kan tidak punya masalah ya, gitu. Jadi ini masalah orang tuanya. Jadi orang tuanya itu punya masalah keluarga itu, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap prestasi anak, berpengaruh terhadap mood anak di dalam belajar, dan juga berpengaruh terhadap anak secara pribadi, jadi secara emosional gitu. Jadi kadang-kadang kurang stabil begitu ya, karena yang dilihat mungkin di rumah dilihat orang tuanya bertengkar dan sebagainya, dan mau nggak mau anak itu melihat. Nah itu memang PR juga untuk kita. Jadi kok bisa tahu bahwasanya itu memang masalah dari rumah? Jadi bagaimana mengidentifikasinya? Jadi awalnya mungkin karena kita melihat anak ini kok kadang murung, kemudian kadang sampai di sekolah itu nangis, kan kayak gitu ya. Jadi pada intinya sih sebenarnya kita tidak mau masuk ke wilayah internal keluarga pastinya ya. Hanya kok karena ini terkait dengan anak, jadinya kita tanya, sayang ada apa gitu. Kenapa hari ini nangis gitu, ada apa nak gitu. Kita sebagai guru kan, kita pengajar, pendidik, pembimbing, sahabat siswa dan orang tua pengganti. Itu 5 kualifikasi kita sebagai seorang guru di sekolah Islam Nabila. Nah, kita selalu harus respon cepat ya. Ketika anak ada sesuatu yang dalam tanda kutip kok murung, kok nangis, kok terbaca sama kita anak ini dalam tanda kutip ada sesuatu yang mengganjal, maka kita tanyakan. Nah, jadi awalnya anaknya diam, tapi terus habis itu anak bilang, iya papa sama mama bertengkar. Nah, yang awalnya kita tidak ingin, sebenarnya kita tidak ingin masuk ke wilayah itu, tetapi karena ini efeknya ke anak, efeknya berkaitan dengan mood anak dalam belajar, terus bagaimana supaya prestasinya juga tidak menurun, bagaimana anak tersebut nyaman, itu kan mau nggak mau kita ikut masuk di dalamnya. Gitu. Jadi dalam kasus ini, dalam mengambil keputusan misalkan apa yang akan dilakukan pihak sekolah itu, langkah-langkahnya apa saja Bu? Alhamdulillah, bersyukur ya sekolah ini punya psikolog. Jadi sekolah kita kan punya psikolog ya, bekerja sama dengan psikolog. Gitu. Sebenarnya pada prinsipnya itu semua orang yang bekerja di dunia pendidikan pasti sudah mempelajari tentang psikologi pendidikan dong, gitu ya. Kita juga belajar tentang psikologi pendidikan, psikologi anak juga, kan kayak gitu. Tetapi dikatakan the right man in the right place. Betul. Ketika kita ada tenaga ahlinya yang bekerja sama dengan sekolah, ada baiknya memang begitu. Langkah-langkahnya pertama pasti kita undang dulu orang tua, jadi internal kita. Gitu.
gitu, menceritakan, mama mohon izin, papa mohon izin gitu, bapak ibu mohon izin, ini tadi si adik kok begini-begini gitu. Jadi kita identifikasi masalah sebenarnya berawal dari situ. Iya. Tadi adik kok begini-begini, kita sebagai seorang guru, di mana kita punya peran pengajar, pendidik, pembimbing, sahabat siswa dan orang tua mendidik, ingin mengkondisikan anak atau peserta didik ini nyaman dan aman di dalam belajar. Gitu. Jadi sebenarnya ini lebih kepada kepedulian kita terhadap peserta didik kita. Gitu. Nah dari situ biasanya orang tua mau nggak mau bercerita. Iya. Bercerita yang notabene sebenarnya masalah keluarga, tapi dikarenakan ini ada imbasnya ke anak kan kayak gitu ya. Ada imbasnya ke anak jadi bercerita. Nah setelah itu kita menawarkan diri. Dari sekolah menawarkan diri, ini loh Bapak Ibu, kita itu punya psikolog. Monggo, silakan untuk berkonsultasi dengan psikolog kita. Apabila di dalam permasalahan itu memang membutuhkan bantuan orang ketiga. Tapi apabila Bapak Ibu bisa berbesar hati, menyelesaikan ini berdua tanpa melibatkan anak, tanpa berdampak negatif ke anak sehingga prestasi anak ataupun mood anak ataupun secara emosional anak tidak terlibat di situ, alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalkan langkah tersebut belum bisa dilakukan dan beliau membutuhkan tenaga profesional, kita fasilitasi dari psikolog tadi gitu, karena lebih kepada kepedulian kita ke anak ya gitu. Jadi bukan ke masalah keluarganya, lebih kepada kepedulian kita ke anak. Alhamdulillah kalau nanti dengan peran positif daripada psikolog kita ini bisa membantu permasalahan keluarga sekaligus menjadi solusi daripada mood anak ini tadi. Dengan begitu pastinya masalah anak bisa teratasi. Alhamdulillah mudah-mudahan masalah keluarganya juga bisa teratasi. Jadi sekali menyelam dua hasil didapatkan gitu. Betul. Jadi dari langkah-langkah yang tadi itu yang memang paling efektif menurut Ibu tadi dengan psikolog tadi ya. Betul karena kalau kita ajak ngobrol secara personal, beliau misalkan bilang gitu, aduh maaf ya teacher ya gitu, ternyata berdampak sama anak saya sampai anak saya jadi bad mood di sekolah ya teacher ya, sampai ternyata prestasinya menurun ya teacher ya, mohon maaf gitu. Mungkin teacher insya Allah kami berdua berkomitmen, misalkan suami istri berkomitmen untuk menyelesaikan sendiri gitu, monggo kita kasih waktu. Alhamdulillah kalau nanti misalkan tidak melibatkan psikolog dan selesai gitu. Jadi pastinya kita juga lebih senang. Tapi kalaulah memang dibutuhkan untuk tenaga profesional yang notabene kita fasilitasi dari psikolog itu, ya nggak apa-apa, kita dengan senang hati gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau orang tua udah mau welcome gitu, jadi semoga mudah terselesaikan kan. Iya. Tapi di sini kira-kira ada nggak tantangannya ketika pelaksanaan itu? Iya. Itu bagian daripada kan kalau dianalisis SWOT gitu, misalnya dianalisis SWOT gitu. Kendala-kendala itu akan menjadi tantangan kita kan kayak gitu kan. Kelemahan-kelemahan itu akan menjadi kekuatan kita sehingga target sekolah itu bukan hanya kecerdasan sesuai dengan visi misi kita ya, bukan hanya kecerdasan kognitifnya, tapi juga afektif psikomotorik yang nanti di situ juga bukan hanya intelektual tapi juga emosional dan spiritual kayak gitu, apalagi kita berbasis sekolah Islam. Itu menjadi tantangan kita bahwasanya bukan hanya di keluarga saja gitu, karena ini imbasnya di anak yaitu di anak, dan kepedulian kita terhadap anak ini menjadikan sebuah tantangan bagaimana supaya anak tetap berprestasi, anak tetap good mood ya, orang tua juga tetap harus sehat. Sehatnya kan di sini nanti berimbas dampaknya positif kepada anak, sehat bukan hanya fisik tapi mentalnya juga gitu. Nah itu tantangan kita supaya anak-anak terus-menerus terperhatikan
terpedulikan, Iya. termotivasi Betul. anak-anak membuat di rumah nyaman, di sekolah nyaman. Iya. Gitu. Jadi bersinergi antara sekolah dan rumah. Jadi wali murid dan sekolah ini satu visi misi begitu. Maka kita sebelum calon wali murid ini datang ke kita mengamanahkan putra putrinya kepada sekolah Islam Nabila, itu ada surat pernyataan yang diisi. Gitu kan, kita punya SOP, kita punya tata tertib gitu. Jadi nanti di situ orang tua akan mengisi surat pernyataan. Gitu bahwa kita satu visi misi, kita satu persepsi di dalam mendidik dan menjadi fasilitator anak untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Ya, berarti apakah di sini Ibu mempunyai jadwal khusus nih atau dalam masalah-masalah kasus kan ada tuh, Ibu kan sudah membawahi dari jenjang TK hingga SMA, banyak nih kasus-kasus. Apakah mempunyai jadwal khusus, misalkan ada nih jadwal khusus hari apa dalam penanganan kasus seperti itu? Oh iya. Kalau psikolognya itu mempunyai jadwal khusus hari Rabu. Oh iya. Ya, kalau psikolognya. Kalau saya sendiri tidak ada jadwal khusus, tetapi karena saya membawai dari TK hingga SMA, gitu, saya selalu meluangkan waktu. Gitu. Jadi everyday every time ya, gitu. Jadi everyday every time. Karena apa? Kan kasus-kasus seperti ini kan tidak selalu ada. Nauzubillah dari sebenarnya kalau boleh jangan ada ya, jangan ada. Tetapi begitu ada, begitu ada, kita harus siap. Jadi dari sayanya sendiri, hampir setiap hari silakan, gitu. Tetapi dari psikolognya itu hari Rabu biasanya. Jadi maksud saya ini dari jadwal ini, misalkan ditemukan ada kasus, apakah langsung ditangani hari itu juga atau melalui prosedur-prosedur, misalkan rapat dulu, diskusi dulu atau seperti apa itu? Oh iya, kalau untuk proseduralnya biasanya memang dari wali kelas dulu. Dari wali kelas. Jadi wali kelas kan saya tidak di kelas. Yang ditahu betul. Kan saya tidak di kelas. Jadi sebagai direktur pendidikan sekolah Islam Nabila, pasti masalah itu diketahui dari wali kelas dulu. Dari wali kelas dulu prosedurnya, kemudian anak ini kenapa begitu dan ini dan itu, kemudian ditemukan kasus, kemudian mungkin ada pembicaraan pribadi dan dari wali kelas pastinya ke kepala sekolah, dari kepala sekolah nanti mungkin akan izin dengan saya berkoordinasi dengan psikolog, gitu. Nah psikolog biasanya juga ada report ke saya, gitu. Ketika butuh saya dengan senang hati. Berarti dalam penyelesaian kasus itu memerlukan beberapa orang dalam peranan ini ya? Iya betul, karena tidak mungkin semuanya sendiri, gitu. Tidak semuanya sendiri, semuanya punya tupoksi, gitu. Tapi saya orangnya memang secara karakter welcome ya, maksudnya sangat welcome dengan yang seperti ini, karena sekolah Islam Nabila ini kan saya menginginkan bukan hanya anak-anak itu cerdas di intelektual, maka spiritual dan emosional sangat penting di dalamnya, dan juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional ya, gitu. Bagaimana pendidikan karakter itu sangat-sangat menjadi penentu. Maka kita sebagai fasilitator, tenaga pendidik dan kependidikan itu harus bersinergi, bersinergi dengan tenaga profesional. Dalam hal ini adalah seorang psikolog. Terima kasih Ibu. Dari semua yang disampaikan tadi, kira-kira pendapat Ibu sendiri yang bisa dipetik melalui pengalaman menangani kasus tadi itu seperti apa dalam mengambil keputusan? Bahwa di dalam mengambil keputusan itu harus terlibat dari beberapa pihak, dari beberapa pihak, dan harus satu pemahaman, dan harus satu persepsi. Satu visi misi. Semua orang punya kepentingan pasti, wali murid punya kepentingan, guru juga ada cara-cara tersendiri di dalam penanganan anak, gitu.
kemudian saya sebagai direktur pendidikan juga pasti harus memberikan kontribusi dan memberikan pelayanan terbaik. Kemudian psikolog dengan ilmunya, ya, dengan profesionalismenya memberikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi pada dasarnya di dalam penanganan sebuah kasus itu melibatkan beberapa pihak yang semuanya mempunyai niat satu, untuk menyelesaikan masalah, memberikan solusi yang terbaik sehingga anak atau peserta didik di selama pihak ini nyaman dan aman di dalam belajar, di dalam berprestasi, nggak ditutup-tutupin lagi, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut untuk berbicara ataupun untuk mengeluarkan pendapat atau unek-uneknya kepada gurunya, karena kita punya 5 peranan tadi, 5 kualifikasi: pengajar, pendidik, pembimbing, sahabat siswa, dan orang tua pendamping. Mudah-mudahan ya, Ibu ya, ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, karena saya punya prinsip, punya motto, punya quote ya. Kepada siapa kita datang, atau kepada siapa atau dengan siapa hari itu kita bertemu, yaitu guru kita. Misalkan hari ini ketemu sama anak TK, ya anak TK lah mungkin guru kita. Ketemu sama anak SD, dan anak SD tadi kenapa nangis dan ini dan itu guru kita. Oh ternyata begitu gitu. Walaupun di keluarga kita tidak ngalami gitu ya, tapi itu menjadi pelajaran dan yang nantinya akan menjadi sisi positif sebagai evaluasi diri kita masing-masing sehingga kinerjanya lebih bagus. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Wah, jadi dari pengalaman Ibu tadi luar biasa. Saya insya Allah akan terus belajar ya Bu ya, dari cara memimpin, cara mengambil keputusan, insya Allah itu luar biasa bagi saya. Saya ingin luar biasa, terima kasih banyak ya Ibu ya atas waktunya. Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Mbak Pri. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, oke guys. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak, saya minta waktunya. Boleh. Pengen ngobrol-ngobrol sedikit. Sedikit ya. Aja. Ingin tahu nih Pak, kan Bapak sudah jadi kepala SMA Nabila, sudah lumayan lama nih. Bapak pernah nggak ketemu kasus-kasus yang bisa dibilang etika atau orang tua? Yang saya itu saat ini yang terbaru ya. Kalau yang bisa nggak lihat, yang terbaru ini adalah PBDKI justru menurun tahun ini. Pada saat kondisinya sudah membaik. Setelah pandemi ya Pak? Iya, itu yang jadi tantangan kami. Mengapa kok bisa seperti itu? Jadi itu Bapak mengidentifikasinya bagaimana? Apakah dari berkurangnya jumlah murid atau bagaimana Pak? Jadi gini, karena PPDB itu berkurang, otomatis karena kita sekolah swasta, mau nggak mau semua segala kegiatan kan dari situ. Maka jika berkurangnya murid yang belum mau di kota, maka berakibat langsung pada saat kelancaran kegiatan selama pembelajaran. Baik Pak, jadi kan ini termasuk dilema etika atau moral ya Pak? Masuk ke etika ya, karena kan berkurangnya jumlah murid tadi ya Pak. Kira-kira Bapak sudah melakukan apa nih untuk pengambilan keputusan? Kalau yang ini, yang tentu kalau berkurangnya keuangan pendapatan ya, tentu kayak yang sampai tadi, impactnya kegiatan apalagi yang fiskos itu yang menyangkut gaji, kemudian air listrik seperti itu. Nah, sedangkan dari pihak yayasan kan misalkan sedikit pun pasti kan dalam kalau sekarang jika terusan mungkin kan keberatan. Nah, tentu di situ kan diinginkan adanya pengurangan fiskos. Sedangkan kalau yang jelas kan Pak air listrik itu kan tergantung kebutuhan, sedangkan yang fiskos yang sudah jelas itu adalah pembayaran gaji.
Nah, di sini jika menurunkan dengan cara mengurangi orang tentu kurang pas. Karena jika ini memang secara keuangan kekurangannya dilihat dari orang di luar itu muridnya, nah gurunya kok banyak mengaku banyak pelajaran. Tentu sekolah ini padahal kita tahu tidak semua orang mampu dalam kepala pelajaran dan kurang efektif. Dikhawatirkan justru yang tahun depan justru tambah berkurang karena secara untuk menjaga mutunya itu lebih sulit. Tetapi di sisi lain jika pengelola guru memang mau nggak mau pembiayaan subsidi besar. Jadi kalau di sini saya memang mengerti yayasan untuk hal ini tetap mempertahankan guru dan diharapkan ke depannya gurunya juga dengan yang lebih baik. Saya mendukung dari murid, orang tua dan dukungan dari pihak sekolah yayasan. Diharapkan tahun berikutnya jumlah murid yang masuk bisa memenuhi kuota yang diharapkan. Itu yang kami harapkan. Jadi langkah-langkahnya atau prosedurnya itu gimana Pak dalam pelaksanaan yang Bapak rencanakan tadi? Yang tadi tentu di saran yayasan itu kalau sampaikan keberatan dan plus minusnya. Tetapi di antaranya yang kami kan di antaranya dulu ya. Dan di pihak kami, di pihak guru-gurunya kita sampaikan kondisinya seperti ini. Dari harapannya tentu guru bisa mengerti supaya lebih baik lagi dalam kerjanya, dalam doanya, ibadahnya karena kita sekolah Islam. Kemudian kalau toh tiap tahun biasanya ada kenaikan gaji, kalau tahun nanti kenaikan belum sesuai harapan, toh dia maklumi ini bukan hanya satu orang soal mengalami, tentu namanya kehidupan ada pasang surutnya. Dan diharapkan jika nanti kalian baik, insya Allah yang sudah mengerti, tentu tanpa kita meminta pun akan memperbaiki kesejahteraan guru. Jadi itu dari langkah-langkah tadi, menurut Bapak hal apa yang paling efektif nih? Apakah memberi yayasan dulu atau memberi pemahaman kepada guru-guru? Dua-duanya, nggak bisa salah satunya karena biasanya kalau yang harus mengerti kondisi ini, secara itu juga harus mengerti. Karena yang sampai tadi setiap tahun terbiasa tentu dia meningkat ya. Kalau ada peningkatan maka tentu biasanya walaupun belum pasti ya, biasanya akan mengurangi kinerja. Maka dari itu sebelum terjadi kita sampaikan terlebih dahulu. Dalam mengambil langkah tadi ada nggak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi? Tentu ada. Tidak semua orang bisa mengerti masalah ini. Tentu pendekatan harus ngomong baik-baik dan juga guru pun tentu tidak saja. Tentu situ kan ada yang sahabat saya, ada kurikulumnya, ada yang saya udah yang senior, yang kita beri pengertian terlebih dahulu sehingga pada saat kita yang guru, misalkan setelah penyampaian ada yang kurang pas di belakang kita mereka ngomong, yang lainnya udah mengerti bisa memperkuat dari penyampaian yang disampaikan sebelumnya. Jadi Bapak punya nggak misalkan jadwal atau proses-proses dalam pengambilan keputusan ini? Kalau misalkan tiap bulan mengadakan rapat dengan gurunya untuk menyampaikan kasus ini atau bagaimana Pak? Kalau rapat bulanan, rapat intern memang dibiasakan 2 minggu sekali. Kecuali jika ada yang urgent case tentu itu tidak dihitung. Jadi kalau kondisi normal di sini biasanya 2 minggu sekali. Kalau usia Anda bisa mundur tetap segitu atau mundur dari 3 minggu. Tetapi itu kasus yang misalkan dianggap perlu maka itu bisa didahulukan. Tanpa Jadi dalam penyelesaiannya kan otomatis kita memerlukan orang-orang ini, peranan mereka itu kan penting. Kira-kira siapa aja Pak? Yang berperan dalam yang sahabat saya. Saya penting, tapi kalau yang sahabat tentu yang pertama wakil saya, kemudian di kurikulum dan siswaan. Karena bisa nyanyi mereka lebih senior dan bisa beda berbicara. Itu yang saya perlu lebih dahulu. Yang lebih banyak literasi ya, memberikan masukan-masukan gitu ya Pak. Oke, dari kasus yang Bapak hadapi ini,
apakah Bapak bisa ambil kesimpulan atau pengalaman ini? Bisa. Jadi semua permasalahan jika bisa dikomunikasikan dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik. Bisanya tak pasnya itu karena mungkin adanya salah paham aja, salah persepsi, sehingga mau nggak mau komunikasi yang baik itu butuh dari semua ini. Sehingga kalau misalnya ada pemahaman, silakan dikomunikasikan mana yang kurang pas, supaya biar kita cari solusi bersama. Intinya adalah komunikasi ya Pak. Iya. Oke, baik, makasih banyak ya Pak. Dari kasus-kasus dari yang Bapak alami, saya juga banyak belajar. Terima kasih banyak. Saya juga berarti saya sahabat juga sama. Iya Pak, makasih banyak. Semoga sekolah kita lebih baik ke depannya ya Pak. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.